Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena segala rahmat, nikmat dan karunia berasal daripadanya. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur dan dengannya Allah menambah nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Subuh ini alhamdulillah Allah izinkan kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan beginilah setiap hari sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita amalan-amalan ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjadi pengikutnya yang setia sampai kita beriringan dengannya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu banyak-banyak bersalawat kepadanya, karena orang yang paling bahagia dengan syafaatnya hari kiamat ada yang paling banyak bersalawat kepadanya. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terakhir kita membahas atau syekh membahas masalah khalaqallahu Adama biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah selalu terbentang, terbuka, dan memberikan yunfiqu kaifa yasha, memberi sesuai yang Dia kehendaki. Al-Maidah ayat 64, bila i'tiqadi kaifin, tanpa meyakini seperti apanya, kaifiyahnya. Karena sekali lagi kita ingatkan bahwasanya untuk mengenali sesuatu dengan benar melalui salah satu dari 3 cara. Pertama, melihat langsung. Kalau kita melihat langsung, mesti bisa kita mengetahui seperti apanya, kaifiyahnya.
Yang kedua, melihat yang sama dengannya, yaitu melakukan qiyas, analogi, bahwa dia seperti ini. Tentu kalau kita tahu seperti apanya yang serupa dengannya itu, pasti kita tahu pula seperti apa dia. Nah, cara 1 dan 2 ini tidak mungkin dilakukan untuk mengenali yang masalah yang gaib. Sebab Allah termasuk yang gaib. Tidak ada akses kita untuk melihatnya langsung di dunia ini. Kalau mau melihat Allah, wajahnya nanti masuk surga dulu. Kalau tidak masuk surga, tidak bisa. Makanya orang-orang kafir terhalang mendapatkannya. Sedangkan orang-orang mukmin senang melihatnya. Kalla innahum yawma idzin ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka pada hari itu, hari kiamat, terhijab dari melihat Rabbnya. Kalau orang beriman, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah-wajah berseri-seri karena melihat Rabbnya. Ila rabbiha nadhirah. Berarti tinggal lagi metode yang ketiga, yaitu melalui berita. Dan seperti apa yang sampai kepada kita, itu yang bisa kita yakini. Tidak bisa dilebihkan, tidak bisa dikurangi. Kalau kita lebihkan atau kita kurangi, namanya kita mandai-mandai. Sahih? Iya, mandai-mandai. Kalau kita tak mau terima seperti apa yang dalam berita, berarti kita tongkau. Ya. Kita menolak, tapi alasan menolak apa? Hawa. Menurut saya tidak mungkin. Ya, menurut antum tidak mungkin. Antum lihat berapa hal yang tidak mungkin menurut akal dan pikiran, tapi ternyata terjadi di depan kita. Berapa sering kita lihat mobilnya hancur, orangnya selamat. Kalau secara akal dan logika, mobil yang sekeras itu hancur, masa dia selamat? Tapi begitulah Allah nak tunjukkan kepada kita berapa hal yang menurut kita mustahil, ternyata terjadi. Makanya menambah-nambah berita atau menguranginya, itu namanya mandai-mandai. Ya, menurut berita seperti itu, antum palingkan dengan makna lain. Itu namanya mandai-mandai tanpa dalil. Oh, dalilnya ada, tidak diterima akal ada. Tidak terima akal itu, tengok dulu orang lain diterima akalnya atau tidak. Kalau akal orang lain menerima, akal antum tidak, berarti akal antum yang sedang bermasalah. Sebab akal orang-orang hebat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua mereka tak pernah ada sedikit pun protes atau mempertanyakan kepada Nabi dengan makna mempertanyakan, mengingkari. Ini sebagian orang ketika tersebut mempertanyakan, oh ada sahabat mempertanyakan, tapi bukan mengingkari, tapi mencari ilmu. Beda dengan mempertanyakan orang yang kadang salah-salah cakap dikit, ada bang pelobio di titi orang. Jadi maksud kita mempertanyakan bukan maksudnya sahabat tidak pernah bertanya tentang masalah akidah, bukan. Tapi tidak mempertanyakan seperti Anda mempertanyakan untuk mendebat Nabi SAW. Misalnya Aisyah bertanya ke Nabi, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu kapan? Waktu Mi'raj. Itu bertanya, bukan mempertanyakan. Bertanya. Jadi kadang-kadang ada katanya tidak ada sahabat bertanya masalah akidah pada Nabi. Subhanallah. Jadi kadang-kadang orang
Mempertanyakan maksudnya untuk mengingkari. Ada nggak pengingkaran dari sahabat? Ini sesering-seringnya ayat ini dibaca, sesering-seringnya hadis ini disampaikan Nabi alaihissalatu wassalam dalam berbagai redaksi tentang tangan Allah SWT. Tidak ada pengingkaran dari mereka. Berarti akal mereka tidak bermasalah. Akal kita yang sedang bermasalah. Kan sudah kita katakan, ketika kita baca tangan Allah, kedua tangan Allah, orang beriman paham. Tapi orang yang ragu, yang bermasalah di akalnya, dia katakan tidak mungkin. Apa sebab? Sebab ketika disebut tangan Allah, dia membayangkan tangan makhluk. Coba lihat, ketika disebut tangan makhluk, dia tak pernah membayangkan tangan makhluk lain. Sah? Ketika disebut tangan pintu, ada dia mengingkari? Berarti sama dengan tangan kita? Tidak ada. Atau ketika disebut mata, mata hati, tidak, mata apa? Mata pisau. Terbayang dia mata orang? Tidak kan? Atau muka rumah, terbayang muka manusia? Tidak. Semuanya tidak terbayang. Tapi pas disebut tangan Allah, terbayang tangan makhluk. Ketika disebut mata Allah, terbayang mata makhluk. Ketika disebut tangan Allah, terbayang tangan makhluk. Berarti akalnya sedang bermasalah. Kok dengan makhluk antum bisa aman, dengan Allah tidak bisa aman? Itu yang sedang bermasalah. Sebab ketika kita sebut mata pisau, semua kita maklum, bukan mata orang, bukan mata hewan, bukan mata hati. Sudah maklum. Harusnya begitu juga ketika disebut mata Allah, bukan mata pisau, bukan mata orang, bukan mata hati. Sah? Ya, selesai. Ketika disebut wajah Allah, orang sudah paham bahwa itu bukan wajah manusia, bukan wajah hewan, bukan wajah apapun. Harusnya begitu. Yang lurus pikirannya begitu. Tapi ketika sudah bermasalah pikirannya, akhirnya dia membayangkan kalau disebut wajah Allah langsung diingkari. Dan ini tak pernah terjadi pengingkaran seperti ini kecuali di saat orang sudah belajar akidah kepada orang non muslim. Maka teori-teori orang non muslim, yaitu akidah filsafat timur ataupun barat. Disinilah akhirnya kesesatan itu. Ya, jadi orang-orang Mu'tazilah belajar dari pemikiran orang India lama, belajar dari pemikiran Yunani lama, semua kuno. Nah, sedangkan orang-orang yang bersih dari itu, yang hanya belajar dari Al-Quran dan Wahyu, mereka tidak akan pernah membayangkan itu. Makanya ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, sampai iblis sendiri tidak mengingkari, karena dia tahu. Tapi ada orang yang subhanallah yang tidak tahu, tapi menjadikan ketidaktahuannya itu sebagai ilmu. Jadi kejahilannya dianggap sebagai ilmu. Nasallallahu as-salamatul afiyah. Ma'asyarul kiram, di ahli bid'ah. Kenapa kita katakan ahli bid'ah? Karena ahlus sunnah tidak menolak. Sah? Berarti lawan sunnah? Ya bid'ah. Yang menolak hanya ahli bid'ah. Apakah dia menolak? Menolak makna atau menolak sifat ini, yaitu sifat tangan bagi Allah. Dan mereka terbagi dua. Menolak secara total. Menolak secara total. Bahwa mereka, ini tidak bisa kita terima. Ini menyamakan Allah dengan makhluk. Ini menunjukkan tasbih. Padahal Allah tidak satu pun yang serupa dengannya. Jadi pakai ayat juga, laisa kamitslihi syai'un, cuma tidak diteruskan. Wa huwas samiul
basir. Allah tak serupa dengannya, tapi Allah mendengar dan melihat. Allah mendengar dan melihat. Jadi manusia mendengar dan melihat, tapi tetap tidak sama penglihatan Allah dan penglihatan manusia. Golongan kedua, jadi golongan pertama menolak. Ini namanya golongan tongkau. Golongan tongkau. Artinya mereka mengatakan ayat-ayat yang seperti ini tak ada maknanya yang kita ketahui. Bunyi mantap pula ya. Manusia ini ilmunya hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Ini apa namanya, wara'un kazim, waraknya dusta. Apa sebab? Masa makna tangan itu tidak tahu, lalu dinisbatkan ini kepada para sahabat. Gara-gara karena sahabat tidak mempermasalahkan, mereka anggaplah bahwa sahabat mentafwid, artinya tidak mengetahui makna ini. Jadilah sahabat seperti Jaham bin Safwan yang menolak semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan nak menyucikan Allah. Berarti sahabat tidak tahu cara menyucikan Allah, dan ini na'udzubillah adalah dusta yang luar biasa. Sebab sahabat yang meriwayatkan ini kepada kita dan tanpa meragukan kebenaran maknanya. Makanya orang Arab yang lahir dari bahasa yang tidak bercampur, ya hanya bahasa Arab, mereka sejak dalam rahim, sejak menyusu sudah pakai nangis pakai bahasa Arab. Lalu mereka tidak paham bahasa Arab, masa sahabat tidak pernah tahu ayadun. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka orang yang golongan pertama adalah yang tidak mau menerima sama sekali. Artinya bukan tidak menerima ayat, sebab kalau menolak ayat tahu mereka kafir hukumnya. Paham maknanya? Jadi mereka tidak menerima makna yang dimaksud dalam ayat. Jangan salah paham. Oh, kami tidak menolak Al-Quran, menolak Al-Quran itu kafir. Iya betul, satu huruf Al-Quran atau tolak kafir. Tapi makna menolak itu mereka tidak menerima makna yang terdapat dalam ayat itu. Ayat mengatakan Allah tangannya terbentang, terbuka. Oh enggak, Allah enggak punya tangan. Itu maknanya. Itu maksud mereka menolak itu. Allah enggak punya tangan. Terus kalimat bal yadu mabsutatan, hanya Allah yang tahu maknanya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Berarti kita hanya meyakini ayat itu ada dan itu diterima, tapi maknanya kita nggak tahu. Jadi disetarakan dengan alif lam mim kaf ha ya ain sad. Sahabat nggak tahu artinya. Terus Nabi tahu nggak artinya? Kalau sahabat nggak tahu berarti Nabi. Kalau sahabat tidak tahu berarti Nabi tidak tahu juga. Tidak paham Abang Nah. Kalau mereka kan mengatakan sahabat tidak tahu, berarti Nabi kenapa? Kenapa? Karena haram bagi Nabi tidak mengajarkan sahabat ilmu yang dia ketahui. Mungkin tidak sahabat tidak tahu makna ayat ini, Nabi juga tidak tahu makna ayat ini. Mungkin Pak Edi. Iya, karena mereka mengatakan sahabat tidak tahu maknanya, lalu tidak bertanya sama Nabi, dan Nabi tahu sahabat tidak tahu. Boleh nggak Nabi membiarkan mereka tidak tahu? Atau Nabi tidak tahu sama sekali? Nabi tidak tahu? Masya Allah. Antum tahu, Nabi nggak tahu? Ya betul itu. Jadi kata beliau, tapi saya tidak menemukan mereka mengatakan Nabi tidak tahu. Ya, tapi yang mereka katakan sahabat mufawwidah, tidak tahu
maknanya. Hanya Allah yang tahu. Berarti kalau hanya Allah yang tahu maknanya, berarti Nabi juga tidak tahu. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abul Hasan Asy'ari, tahu maknanya, ditakwilkan. Tuh, makanya kalau ada, mohon maaf ya, mohon maaf, jangan tersinggung dah. Tuan suka tersinggung, masalahnya kalau ada ulama yang mengafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebagaimana juga Asy'ariyah dan Maturidiyah mengafirkan as-salaf, ini sama ya. Ya. Kalau ada ulama yang mengafirkan Maturidiyah dan Asy'ariyah gara-gara ini, mereka mengatakan Nabi nggak tahu, mereka tahu. Karena mereka menisbatkan tafwid, bahwa ilmu tentang ini, makna ayat ini, kalau hadis memang dari awal mereka tolak karena hadisnya ahad. Ingat bicara hadis ahad. Kalau mereka mengatakan sahabat tidak tahu makna ayat ini, berarti Nabi juga tidak tahu. Lalu datang mereka tahu artinya, bahwa mana tangan adalah kekuatan, bahwa mana tangan adalah pemberian. Nabi nggak tahu apa namanya, itu pandai-pandai itu, yaitu menyangka mereka lebih hebat dari Nabi alaihissalatu wassalam para sahabat. Itulah makanya ada di antara ulama yang mengafirkan sahabat-sahabat, mengafirkan sahabat, apa jarbong. Ada di antara ulama yang mengafirkan al-mutakallimin, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah gara-gara ini. Tahu bang? Mengafirkanlah. Sembarang ngafirkan orang. Kalau saya enggak takut saya. Cuma hanya menyampaikan bahwa kalau seandainya ada ulama mengafirkan mereka gara-gara ini. Mereka menolak Al-Quran dengan alasan sahabat nggak tahu maknanya, sehingga kita juga menolak makna itu. Golongan kedua menolak makna zahir, lalu mereka punya makna ta'wil. Nabi tidak tahu makna itu. Nah, dua kena itu, Nabi tidak tahu sama sekali, kemudian Nabi tidak tahu tafsir yang mereka sebutkan. Kalau memang Nabi tahu itu tafsirnya, bahwa makna yad di sini maknanya adalah pemberian, kenapa Nabi jelaskan dalam banyak hadis dan juga di ayat yang lain bahwa nanti pada hari kiamat, bumi ini dalam genggaman Allah semuanya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kalau menggenggam pakai apa? Pakai telinga. Menggenggam pakai tumit. Menggenggam pakai hati. Pakai apa menggenggam? Coba periksa dalam bahasa seluruh dunia yang namanya menggenggam pakai tangan. Itu tidak jengeroti loh. Makanya kalau tidak juga mau berarti tonggo. Pahamlah? Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika bahas masalah hadis ahad, panjang pembahasan kan? Ya, saya itu lambeknya koroti wak. Jadi beliau sebutkan ini semua hadis ahad itu diterima oleh Nabi, diterima oleh para sahabat, bahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang tuan-tuan yang lebih hebat dari Nabi tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Dari mana dapat itu? Gara-gara ilmu filsafat, teorinya segala sesuatu yang belum diteliti mesti diragukan kebenarannya. Sahih? Kenapa nak belajar filsafat? Bahwa segala sesuatu tak boleh diyakini sebelum diteliti. Itu makanya anak itu masuk jurusan filsafat, bodoh bulan belajar pulang kampung. Ya, sejak saya belajar filsafat ragu saya ayah saya. Sebab apa? Belum diteliti. Lalu kata ayahnya itu yongnya, sejak om belajar kuliah ke lagu lo dan wang anak dayan.
Ya, ayahnya lebih pintar berfilsafat. Masalahnya di situ. Karena meragukan segala sesuatu sebelum diteliti. Makanya inilah dasar ilmu orang. Iya benar, karena mereka ilmunya ilmu penelitian. Kalau kita ilmu kita turun dari yang maha teliti, alimul khabir. Maka ilmu kita datang dari yang maha teliti. Kalau balik kembali kepada kisah Abu Bakar dan Abu Jahal, paham tuan-tuan bedanya. Sah? Abu Bakar langsung beriman. Apa sebab? Datang dari Nabi. Mustahil atau tidak mustahil itu akal anda. Pengalaman pribadi, pengalaman bersama, bukti empiris tidak ada gunanya kalau sudah ada wahyu yang bertentangan dengannya. Jelas? Karena wahyu lebih tinggi daripada bukti empiris itu sekarang. Sah? Atau ukuran manusia zaman ini, zaman lalu atau zaman ke depan, apalagi ukuran hari kiamat, berbeda lagi hukum alamnya. Sah? Sahih? Berapa banyak hukum alam, hukum kimia, hukum fisika ditetapkan oleh ulama sebelumnya, dibantah oleh ulama sekarang. Sahih? Hah? Coba buktinya ada hukum fisika yang tidak sesuai hukum lama hukum baru. Ada enggak? Udah mulai bingung, tidak ada yang ahli fisika di sini. Aku aja tidak tahu. Banyak hukum-hukum yang seperti masalah hukum relativitas. Siapa penemunya? Albert Einstein. Itu banyak dibantah oleh ulama fisika hari ini. Sahih? Hukum persamaan yang lama tidak diketahui oleh ahli-ahli fisika dunia, ini ditemukan oleh orang lain, dan seterusnya. Hukum-hukum berapa banyak dalam Islam juga hadis-hadis yang menurut pakar-pakar kita dulu tidak sesuai dengan fakta, dengan data dia yang kurang, data dia yang belum teliti, apalagi dengan sistem multiple, bukan multiple choice, itu perbedaan ganda. Masa bukan multiple choice lagi? Multi level random sampling, bukan multiple choice. Random sampling, yaitu sampelnya diambil secara acak bertingkat, makanya hasilnya baca acak di setiap tingkat. Tahu enggak? Nak meneliti selera orang Pekanbaru, ambil 100 sampel. Karena kecamatan Pekanbaru berapa kecamatan? 10 ya? 12. Dah 12 bang? Abang copek memekarkan PT tidak ada orang. Waktu tidak bayar 12 ya? Hah? Berapa? Dulu 12 tinggal 10 sekarang. Bapak itu macam-macam. Agak 12 ya. Yang saya tahu 10, abang bilang 12. Mana yang benar ya? Hah? 12 ya? Ah, iya 12 lah, abang saya tak tahu. Saya ngaku tak tahu saya. Taib 12. Ambil setiap kecamatan 10 orang, berarti 120. Pekanbaru berapa penduduknya? 1 juta lebih. Untuk mengetahui selera 1 juta orang lebih, ambil sampel 120 secara acak. Secara acak diwawancarai. Pokoknya yang diwawancari semuanya orang Padang. Akhirnya dibuat keputusan orang Pekanbaru suka pedas gitu ya. Marah loh orang Jawa, marah orang Sunda, marah orang Batak. Iya. Karena apa? Karena random sampling, diambil secara acak. Makanya hasilnya baca acak. Itu boleh jadi bukan patokan. Sedangkan makanya Abu Bakar tidak terima logika Abu Jahal, karena masalahnya yang ini asli, yang ini buatan manusia. Dia melihat perjalanan mereka,
Waktu itu sebulan, kalau sekarang sejam, 2 jam. Makanya berubah hukumnya lagi. Jelas? Apalagi kalau naik sayapnya Jibril. Tahulah tuan-tuan Jibril kecepatannya. Ke langit ketiga tidak sampai 1 detik dia. Sah? Makanya Abu Jahal ilmunya terbatas. Kalau Abu Bakar ilmunya tanpa batas. Karena apa? Ilmunya wahyu. Maksud saya asal wahyu datang dari Nabi pasti benar. Bukan Abu Bakar dapat wahyu, bukan. Tapi Abu Bakar itu kalau dari Nabi pasti benar. Inilah yang harus kita katakan. Kalau ini dari Allah dan Rasul pasti benar. Masuk tak masuk akal, akal antum bermasalah. Makanya seperti kata Muhammad bin Sirin, ketika dia minta fatwa, dia tidak punya dalil, dia bilang yang bertanya bilang, kan bisa saja saya berijtihad dengan pendapat. Katanya kalau saya tahu pendapat saya tetap selamanya tidak berubah-ubah, saya katakan dengan pendapat. Cuma saya takut sekarang saya berpendapat begini, besok berpendapat lain. Terpaksa saya mencari orang siapa saja kemarin yang hadir mushola hasanah untuk marahlah pendapat tadi. Apalagi kalau pendapat sering berubah gara-gara pendapatan. Sahih? Sering pendapat berubah gara-gara pendapatan. Nasallallahu salamatul afiyah. Makanya Ibnu Syabbu yang menyebut istilah dengan ilmu kubur dengan ilmu roti. Pernah dengar ilmu kubur dengan ilmu roti? Baru nampaknya udah mulai ingat sarapan. Ilmu kubur dia mengatakan man arada ilmal qabri fa'alaihi bil athar. Siapa yang ingin ilmu kuburan maka hendaklah dia memakai asar. Tahu asar? Hadis dan riwayat dari yang lebih dahulu, dari para sahabat dan tabi'in. Kalau pakai itu ilmu kubur. Apa maksudnya? Ilmu selamat di kuburan. Ilmu selamat di kuburan setelah mati. Ada yang minum? Izin ya. Bismillah. Wa man arada ilmal khubzi, siapa yang ingin ilmu roti. Roti untuk apa? Makan. Siapa yang ingin ilmunya untuk cari makan, fa'alaihi birra'i, maka pakailah pendapat. Karena pendapat itu sinkron dengan pendapatan. Ya kalau pendapat kan bisa dirubah-rubah. Tergantung siapa yang bertanya. Sekarang ya. Makanya ada istilah fatwa sesuai sponsor. Kan ada fatwa sesuai sponsor. Tapi orang-orang yang teguh tidak. Cuma akibatnya auzubillah. Dulu Bihamka gara-gara tidak terima pesan sponsor berfatwa, akhirnya beliau harus dipenjara. Imam Ahmad tidak mau ikut sponsor dulu, akhirnya disiksa dan dipenjara. Imam Syafi'i tidak mau berfatwa ikut sponsor, akhirnya dilaporkan, difitnah sampai dihadapkan ke depan khalifah dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya semua yang terbukti mereka benar. Sah. Nabi SAW tidak mau berfatwa sesuai pesan sponsor, akhirnya ditolak dakwahnya di kampungnya sendiri. Ya kalau ada yang bilang, kan ada yang bilang, tahu tidak kalian, Nasman itu tidak diterima di kampungnya itu katanya. Saya bilang, tahu tidak kalian, Nabi tidak diterima di kampungnya. Kan gitu. Kan Nabi bersih track record semuanya, rekam digitalnya tidak ada yang error. Apalagi kita yang banyak errornya. Kan ya? Dulu pawon ini si anu. Iya,
Karena nenek itu agak rabun, duluan kita ngambilnya kan, sah? Ikut antum enggak? Nah, kalau Nabi kan tidak ada itu. Ya, akhlaknya masya Allah, wa innaka la ala khuluqin azim, diakui oleh kawan dan lawan. Diterima atau tidak? Ditolak juga. Kenapa ditolak? Kenapa dakwah Nabi ditolak? Beda kaji. beda kaji. Kaji orang Mekah syirik, kaji beliau tauhid. Kaji beliau sunnah, kaji orang Mekah bid'ah. Tentu tidak sesuai. Lalu ada orang yang nak berupaya menyesuaikan sekarang. Ya, Nabi itu hanya mendakwakan untuk mengaku hanya Allah sebagai Tuhan. Sah? Itu diakui orang Mekah. Kalau itu yang dakwakan Nabi tidak ditolak. Cuman yang didakwakan Nabi, kalau memang dia satu-satunya Tuhan, mestinya dia satu-satunya yang diminta. Itu yang tidak mau orang Quraisy tuh. Kalau dia benar satu-satunya berkuasa, maka dia satu-satunya tempat berlindung. Itu mereka yang tidak mau terima orang Quraisy itu. Mereka perlu pelindung-pelindung selain Allah. Walaupun hakikatnya Allah juga yang melindungi dalam keyakinannya. Tapi kok pakai ini kan ordal. Orang dalam. Orang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah keyakinan sebagian kita hari ini menganggap wali fulan tuan guru fulan punya keramat, sehingga kita kalau ke kuburannya dapat selamat kan ya, Allah musta'an, padahal dapat laknat, nauzubillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jadi ada dua yang menolak, satu menolak secara total, satu menolak makna yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi tadi. Kita tidak mengatakan mereka menolak Al-Quran dan hadis, tidak, na'udzubillah, karena mereka juga tidak akan mengaku itu. Kami terima Al-Quran, sebab menolak Al-Quran satu huruf kafir. Cuman bukan itu maksudnya. Terus apa maksudnya Ji? Maksudnya kekuatan. Ini yang dipahami Nabi. Iya, mana buktinya? Oh, tidak semuanya, kan akal masalahnya. Kalau memang itu buktinya, Nabi memahami itu, bawa sini. Nah, cuman akhirnya sebagian mereka karena nggak temu hadisnya, nggak ketemu asarnya, akhirnya mereka mengatakan sahabat nggak paham maknanya, atau dengan makna lain nggak mengetahui maknanya, sehingga mereka menyerahkan maknanya pada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, lalu sahabat tabi'in nggak tahu maknanya, datang mereka, kami tahu maknanya. Sahabat enggak tahu maknanya. Masya Allah. Berarti kalau sahabat enggak tahu, berarti konsekuensi dari pendapat itu Nabi juga enggak tahu. Sebab enggak boleh Nabi menyampaikan sesuatu sahabat tidak tahu maknanya. Paham tuan-tuan? Paham? Enggak boleh sahabat tidak paham satu pun. Kalau Nabi tahu mereka enggak paham, wajib bagi Nabi menjelaskannya. Dan penjelasan itu enggak ada seperti yang ada dalam pendapat ahlil kalam itu. Jadi kalau kita tanya, kalau antum bilang makna tangan itu kekuatan, silakan bawa ke sini tafsirnya dari Nabi alaihi salatu wassalam atau dari sahabat al-kiram, bahwa bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Lalu tunjukkan dari Nabi, oh maknanya adalah bal ni'matani atau ni'matahu mabsutatan, dua nikmatnya, atau bal quwwatahu, atau dua kekuatannya terbentang. Tapi kan tidak matching, dua nikmat terbentang. Oke lah, kalau dua kekuatan terbentang macam mana? Makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak akan ditemukan makna itu dalam sunnah-sunnah Nabi dan asar para sahabat. Ketika tidak ditemukan, mereka meralat bahwa sahabat itu pendapatnya tafwid, artinya menyerahkan maknanya sama Allah tabaraka wa ta'ala. Terus maknanya apa? Mereka tidak tahu.
Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Terus kalau gitu guru mereka tidak tahu juga ya. Siapa guru sahabat? Nabi alaihissalam. Nabi juga tidak tahu. Dan guru kami tahu. Berarti guru antum lebih hebat dari guru sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah sebabnya kita akan berakhir keedah-keedah bid'ah laut pula, bahwa Ahlus Sunnah di Indonesia akidahnya ikut Asy'ari atau Maturidi. Kenapa tidak bilang saja ikut Nabi? Sah? Maka kalian fikih ikut mazhab Syafi'i. Sanggup antum ikut Syafi'i dalam segala hal? Enggak. Kalau antum nak ikut Syafi'i dalam segala hal, jangan belanja di Indomaret, jangan belanja di Alfamart, jangan belanja di Ramayana, jangan belanja di supermarket. Apa sebab? Tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Jangan pakai kartu kredit. Kartu kredit, kartu debit haram, batal jual belinya. Oh enggak, kadang ada darurat, banyak sekali daruratnya. Pada sebab itu makanya jangan paksa diri mengikuti yang tak bisa diikuti. Maka jadikanlah ikutan antum Rasulullah SAW. Selesai kita, damai kita. Sah? Ini tak berbantah juga. Pokoknya yang tak ikut Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Masya Allah. Kalau nak ikut Syafi'i bukan Ahlus Sunnah. Di mana kaidah ini dalilnya? Maka biasalah berdalil, bukan berdalil. Oh enggak, Imam Syafi'i itu punya jasa merumuskan kaidah-kaidah fikih. Abul Hasan Asy'ari punya jasa merumuskan kaidah-kaidah akidah. Terus Imam Syafi'i tidak punya jasa dalam akidah? Nabi tidak punya jasa merumuskan akidah? Mana yang jelas akidahnya Rasulullah daripada akidahnya Abul Hasan Asy'ari? Hah? Rasulullah, aman kita. Tonton kalau sudah bahas dalam masalah akidah Abul Hasan Asy'ari, istilah al-jauhal al-arad, kemudian al-muta'allaq, tanjizi, mu'allaq dan sebagainya, pahamnya enggak? Paham. Antum juga yang bilang Dasman enggak pahamnya, dokter aja enggak paham, apalagi wih. Kan mereka bilang, kadang-kadang tanpa sadar barangkali, sudah doktor di Madinah tidak paham ilmu kalam, padahal sudah 7 tahun pula di pondok belajar ilmu kalam itu, tidak juga paham. Sudah itu antum klaim itu akidah umumnya kaum muslimin. Saya yang belajar di pondok ilmu kalam 7 tahun, antum bilang tidak paham. Bagaimana dengan nenek saya yang tidak pernah kuliah? Paham tidak? Saya ulang kembali. Memang kalau berkaidah logika yang salah ini payah memahaminya. Kan mereka memahami, mengklaim bahwa 90% lebih umat Islam berakidah Asy'ari di Indonesia. Sah? Atau Maturidi. Sah? Taib. Sekarang kalau antum baca akidah yang dirumuskan oleh kedua imam itu, ada istilah-istilah yang Dasman saja tidak paham. Hah? Bagaimana dengan sebagian besar umat Islam yang tidak belajar akidah? Pahamnya tidak? Tidak juga paham. Saya ulang sampai paham. Kan orang tuh mengklaim bahwasanya sebagian besar umat Islam berakidah Asy'ari. Sah? Sedangkan akidah Asy'ari itu mudah dipahami atau susah? Susah. Sekelas Dasman aja tidak paham. Sah? Bagaimana dengan sebagian besar umat Islam yang tidak belajar akidah ini? Mungkin dia ikut mazhab Asy'ari? Tidak mungkin. Apa makna ardus ya? Apa makna jauhar? Apa makna muta'allaq? Apa nama? Tidak paham orang. Sebab Dasman aja tidak paham. Antum paham tak ya? Ini semakin besar tak paham. Jalan kita bahasa jalan ke masjid-masjid lain tu, tanya nanti istilah-istilah yang dirumuskan tu, tak paham mereka. Tu bagaimana pula mereka meyakini mazhab Asy'ari? Yang doktor aja tak paham.
Apalagi orang yang tidak belajar. Padahal saya belajar 7 tahun dulu di Darul Nahdhah, akidah Asy'ari Maturidi itu. Antum bilang saya tidak paham. Sah? Ya Madinah oke lah, perbandingan saya pelajari kan. Kalau tapi di sini memang murni belajar akidah ilmu kalam. Tidak percaya uji lah. Tidak percaya uji lah. Tapi antum bilang saya tidak paham. Gimana lagi? Jangankan Dasman dibilang tidak paham, Nabi aja dibilang tidak paham. Sehingga salaf disebut mufawwidah, ahli tafwid, tidak paham maknanya. Maka kita bantah dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi menyebutkannya dengan Al-Quran. Pertama menyebut tadi dalam surah Az-Zumar tadi, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bahwasanya bumi semuanya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Yang namanya menggenggam dengan tangan, oh enggak dengan kekuasaan Ustaz. Nah, gimana itu jawabnya? Kalau berdebat kalah gitu nampaknya. Hah? Menggenggam dengan kekuasaan, benar. Tapi apa gunanya disebut yaumul qiyamah? Bukankah sekarang juga dalam genggaman kekuasaan Allah? Berarti ada khusus waktu itu. Bahwa yang dimaksud dengan genggam itu ada genggam tangan. Oh, enggak juga percaya. Kita datangkan dalil lain. Was-samawatu matwiyatum biyaminih. Dan langit-langit yang 7 itu dilipat di tangan kanannya. Nah, mau jauh? Hah? Hanya antum bilang kekuasaan lagi. Karena langit sekarang dilipat apa tidak? Weh, jawablah. Dilipat apa enggak sekarang? Enggak. Berarti pada hari kiamat dilipat di tangan kanan Allah. Itu enggak ngerti. Enggak dilipat di kekuasaan. Ada payah saya lagi. Ada orang bilang dilipat di kekuasaan. Hah? Itu memang masa-masa tongkau dulu. Debat-debat paji-paji lah gitu. Nah, kemudian dalam banyak hadis, di antaranya hadis Nabi alaihissalatu wassalam, wa Nabi alaihissalatu wassalam dalam Sahih Muslim mengatakan, yatwillahu as-samawati yawmal qiyamati thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Allah pada hari kiamat melipat semua langit, kemudian mengambilnya dengan tangan kanannya. Kira-kira diartikan dengan kekuasaan tangannya, dengan kekuasaan kanannya, masuk enggak? Hah? Dalam bahasa kekuasaan kanannya masuk? Masuk. Berarti tangan kanannya. Thumma yaqul anal malik. Hari itu dia katakan, saya raja. Ainal jabbarun, mana raja-raja yang angkuh itu? Hari itu tak ada lagi macam ayam, apa namanya, ayam kena hujan lagi ya, kuyu semuanya. Nah, thumma yatwil aradina bisimalihi, kemudian melipat bumi dengan tangan kirinya. Thumma yaqul, dia katakan, anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana para penguasa dulu, mana orang-orang sombong itu. Berarti di sini Allah tunjukkan bahwa memang tangan, bukan kekuasaan. Nah, bukan kekuasaan. Kemudian dalam hadis dalam as-sahihaini, cuma nanti mereka tolak lagi. Apa alasan menolaknya? Hadis? Hadis ahad. Kalau kita datangkan mutawatir, Al-Quran mutawatir, dia bilang sahabat tidak tahu maknanya, hanya Allah yang tahu. Atau sahabat tidak tahu, kami tahu. Mana-mana makna lain. Siapa yang menerjemahkan seperti itu? Nabi? Tidak. Oh iya, Nabi katakan, cuma tidak sampaikan begitu. Tidak ada hadisnya. Kan tidak ada hadis, berarti tidak dia sampaikan sama kita.
Jadi kan lucu kaum muslimin dan muslimat. Makanya jangan heran sebagian mereka tanpa sadar, ulama-ulama ilmu kalam tanpa sadar mengatakan as-salafu aslam. Salaf itu lebih selamat. Mereka tidak mungkin mengatakan sahabat tidak selamat, kecuali orang-orang yang sudah melenceng jauh gitu ya. Kalau masih mencintai sahabat, maka mereka tak mungkin mengatakan mereka tidak selamat. Wal khalafu a'lam wa ahkam. Sedangkan khalaf mazhabnya lebih berilmu, lebih bijaksana. Mau tuan-tuan terima tuh bahwa khalaf lebih berilmu dari as-salaf. Tapi akhirnya malu mereka mengungkapkan sekarang tuh. Tidak saya dengar lagi. Dulu waktu masih belajar ilmu kalam dulu sering diulang-ulang itu. Tapi sekarang malu mereka mengatakan itu. Akhirnya apa? Terpaksa gelar as-salaf itu diambil paksa lagi. Kita yang salafi, mereka talafi. Mereka katakan kita yang pengikut salaf. Apa mazhab salaf? Tidak paham maknanya. Tidak paham maknanya. Baik. Kalau tidak paham lebih berilmu tuh. Kalau tidak ngerti lebih berilmu, ya tidak. Jadi saling bertentangan kaum muslimin semua. Kalau kita tidak, as-salaf a'lam wa aslam wa ahkam. Lebih berilmu, lebih bijak, lebih selamat. Kenapa? Antara hikmah dengan ilmu dengan selamat itu sama. Tidak mungkin kita lebih hikmah tapi mereka lebih selamat. Tidak mungkin. Pasti yang lebih hikmah lebih selamat. Tidak mungkin kita lebih berilmu tapi mereka lebih selamat dari yang lebih berilmu. Tidak mungkin. Maka yang benar ungkapannya adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Nah sekarang mereka ambil kita yang salaf katanya, mereka talaf. Tahu makna talaf? Tidak tahu ya. Talaf itu menghancurkan. Mereka yang menghancurkan agama ini, kita yang menghidupkan agama ini. Agama siapa? Agama Yunani. Hah? Kalau memang menghidupkan agama ini, agama Nabi, ya bawa hadisnya sini. Antum bilang hadis ahad tidak hujjah, ada masalah akidah. Makanya marah Imam Syafi'i. Woi, tidak tentu semua kalian ada 300 hadis lebih. Hadis ahad di dalamnya Nabi menerima hadis ahad. Jelas? Jadi kalian kan menolak hadis ahad menjadi hujjah. Sekarang ada 300 hadis ahad di dalamnya Nabi menerima hadis ahad. Itulah mutawatir. Nabi menerima, saat antum tidak menerima, antum gurunya siapa sih? Makanya berani. Makanya selalu dibilang kalian itu imamnya siapa? Kalau kami punya imam, banyak imamnya. Kalau kita imam kita satu aja. Siapa? Rasulullah SAW. Wah hebat kalian ya, jadi mujtahid mutlak, langsung ke Nabi belajarnya. Enggak. Kami tidak mujtahid. Sebab dulu yang belajar ke Nabi tidak semuanya. Ketika belajar kitab Nabi langsung, kita tak klaim kita sebagai mujtahid. Sebab dulu yang belajar ke Nabi tidak semuanya mujtahid. 120.000 sahabat. Yang ulama berapa orang? Hah? Coba hitung. Yang punya riwayat hadis sekitar 5.000. Tapi selebihnya sahabat orang awam, tetapi mereka dapat ilmu satu diamalkan. Mungkin seorang awam di zaman itu lebih hebat dari yang paling alim di zaman ini. Apa sebab? Sebab alim ilmunya masya Allah, hafalannya 1000 hadis, tapi yang diamalkan setengah hadis kadang. Semuanya diperdalam. Kemudian mutu sahabat beda dengan kita. Tidak perlu hitung, tidak perlu. Tapi sebagian yang jelas, sebagian besarnya bukan ulama. Itu yang penting. Kan mereka katakan kalau langsung belajar ke hadis Nabi, langsung belajar pada Al-Quran, kita otomatis jadi
mujtahid mengklaim bahwa kita ahli ijtihad. Enggak, kita katakan di zaman Nabi mereka bertanya langsung ke Nabi dan bukan ahli ijtihad. Kenapa antum paksa pula saya jadi mujtahid? Karena memang Al-Quran dan hadis dibuat oleh Allah, maksudnya dikirimkan oleh Allah SWT dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siapapun, kecuali sebagian kecil. Allah nak melebihkan ulama dari yang bukan ulama. Pahamnya Pak ini? Ada beberapa ayat, ya, Imam Al-Ghazali menyebut sekitar 500 ayat yang harus diketahui oleh para fuqaha. Paham? Maksudnya yang lain tuh yang tidak faqih saja paham, makanya yang ini khusus fuqaha saja yang paham. Berarti enggak, makanya sebut 500 ini yang harus diketahui oleh fuqaha, bukan makna yang lain mereka tidak paham. Paham enggak? Nah, jadi 500 ini khusus mereka yang harus memahaminya. Yang lain untuk orang semua, jadi mereka tidak paham, bukan. Yang lain tuh orang awam saja langsung paham. Terus mereka tidak paham, orang awam juga paham, mereka tidak paham, bukan. Yang mengkhususkan mereka sekitar 500 ayat hukum, dan itulah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan selebihan besarnya Al-Quran berapa ayat? Yang mudah 6.666. Itu hafalan kita SD dulu ya. Mungkin sekarang masih juga barangkali ya. Kalau ada nanti pilihannya A, B, C, D, ada 6.666, pilih 6.666 ya. Kayaknya tukang bikin soal itu ilmunya itu. Kalau antum jauh nanti 6.236 antum disalahkan. Walaupun itu yang benar. Sama di percetakan kita Al-Quranul Karim, sejak Menteri Mufti Ali dulu, dia ingin Al-Quran versi Indonesia, jangan versi Arab. Masya Allah, di Al-Quran pun nah. Akhirnya diteliti oleh para ahli qiraat kita, ternyata terdapat 22.000 lebih kesalahan kalau mengacu pada Rasam Utsmani, tapi tidak berubah makna, cuma dari sisi penulisan makna memang tidak berubah, kecuali oleh ahli takwil tadi. Nah, pahamnya tak? Kalau takwil di akidah, di ibadah bertakwil juga, di muamalah bertakwil juga. Makanya nanti bank halal di sini karena namanya bunga, ahli takwil lagi. Haji dulu wajib mabit di Muzdalifah, sekarang murur saja boleh, lewat saja. Dulu harus sampai tengah malam, sekarang enggak, kapan saja boleh lewat. Setelah haji pun lewat boleh juga. Nah, besok kan banyak ahli takwil. Ada yang usulkan haji tidak mesti ke Mekah, lama sekali nunggunya. Haji cukup di Indonesia. Tambah lagi kalau sudah hitung-hitungnya ada ilmu roti tadi. Ilmu roti kan jadi PAD, itu sumber pendapatan asli, sumber devisa. Arab aja beruntung nanti gara-gara haji. Sah? Nanti kita harus beruntung juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mengkritik orang tuh pandai, tapi kita selalu dalam menangani masalah selalu kacau. Sah? Hah? Mengatur ini aja pameran kita kewalahan. Ini orang mengatur haji yang jumlahnya jutaan, pasti ada kekurangan dan kesalahan. Tapi kalau sempat kita yang ngatur, barangkali lebih tidak teratur. Apa sebab? Kan kita suka berebut. Sahih? Kita suka berebut. Tidak pernah nengok orang kita berebut. Nah, tuh bagi-bagi minuman 65 ton mau dibagi orang tuh tetap juga berebut. Sah? Tengoklah jemaah haji itu. Kan yang dibagi kan kontainer isi 65 ton tuh bang. Susu, jus, roti 10 hari kan. Hanya disimpan 40 hari. Karena hawa tadi. Itu masalahnya. Ayo saya. Jadi banyak yang bermimpi buruk sebenarnya, Allah musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi Nabi jelaskan, Allah jelaskan bahwa makna yad adalah betul-betul tangan.
Karena nanti dalam hadis lain Allah letakkan bumi di jemari. Kemudian juga sesungguhnya hati anak Adam ni baina asabi'ir rahman, di antara jemari Allah. Kalau jemari di mana letaknya? Tangan. Sejelas itu gambaran yang Allah berikan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap juga antum ngeyel, ya, ngeyel. Dikasih yang mutawatir tidak diterima maknanya, atau dicari makna yang lain. Dikasih hadis ahad, oh hadis ahad itu zanni, maka ditolak langsung dalam masalah akidah. Maka Imam Syafi'i jelaskan pada mereka, woi, apa kalian tolak? Ni Nabi sendiri menerima hadis ahad, Allah sendiri menerima ahad, para sahabat menerima ahad. Kalian ikut siapa sih sebenarnya? Makanya mereka mengambil imam bukan dari as-salaf, tapi dari kalangan khalaf. Makanya ahli sunnah di Indonesia akidahnya Asy'ari, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikihnya Syafi'i, tapi tidak juga 100% ikut Imam Syafi'i. Oleh sebab itu kalau memang tidak bisa begitu, maka jadikanlah Nabi sebagai imam dalam segalanya. Kan saya tidak 100%, ya betul, ya betul. Daripada mengikut Syafi'i tidak 100%, lebih baik mengikut Nabi tidak 100%. Berarti antum tinggalkan Syafi'i, itulah salahnya antum. Debat kayak anak-anak. Masa saya tahu ilmu tentang ini kalau tidak melalui Imam Syafi'i? Muslim murid Al-Bukhari, Al-Bukhari muridnya Ahmad, Ahmad muridnya Syafi'i, Asy-Syafi'i muridnya Malik, Malik muridnya Al-A'raj, Al-A'raj muridnya Abu Hurairah, Abu Hurairah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, lewat siapa sampai ke saya ilmu ini kalau bukan lewat mereka? Dan mereka lah yang menyuruh kita untuk berimamkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pernyataan mereka jelas. Kalau bertemu hadis sahih, tinggal pendapat saya. Kalau bertentangan, tapi kalau sesuai, dan itu yang sesuai, yang banyak, maka kita ikuti mereka melalui jalur itu. Bukan maknanya ketika saya katakan imam saya Rasulullah SAW, saya belakangi Imam Malik, saya jingkang Imam Abu Hanifah, saya tinju Imam Syafi'i. Tidak, bukan itu maknanya kawan. Makanya dengarkan baik-baik ya, jangan ikut hawa dalam berdiskusi. Sudah paham? Bilang sudah, di luar udah terang. Nah, hari ini memang libur, cuman banyak kerja. Pedi nak pergi walimah, nak nikah hari ini. Apa enggak lah? Alhamdulillah. Ya, kalau seandainya Pak nikah hari ini, kami semuanya pergi. Ya, nah. Enggak, kita tutup-tutupin nanti. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, jelas sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.